Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Salam kenal dari saya untuk seluruh sahabat guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Nilawati. Saya salah seorang guru di SMK Negeri 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ini, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8. Luar biasa sekali pada saat ini ya sahabat guru di seluruh Indonesia kita masih diberi kesempatan untuk berkarya atau beraktivitas. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang koneksi antar materi mengenai kesimpulan serta refleksi modul 1.1 hasil pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya percaya dan meyakini bahwasanya seorang anak itu diibaratkan seperti selembar kertas putih kosong dan polos. Jadi kitalah yang berkewajiban untuk mengisi kita sebagai guru, sebagai pendidik, baik orang tua atau masyarakat yang memberikan goresan-goresan atau jejak tinta di atas kertas putih polos tersebut. Dan saya juga berpikir pada saat itu bahwasanya seorang guru atau seorang pendidik itu harus serba tahu, harus serba bisa, harus serba mampu memberikan contoh yang lebih baik ketika berada di antara para peserta didiknya. Ini tanpa mengajak mereka untuk berdiskusi atau berdiskusi tentang konsep-konsep pengetahuan. Dan saya juga berpikir pada saat itu sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya pembelajaran itu berfokus pada aspek kognitif saja, yaitu di mana si individu bertindak, berbuat, bahkan cepat atau lambatnya respons seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan saya juga berpikir pada saat itu bahwasanya proses belajar mengajar itu harus berfokus di dalam kelas. Kenapa? Karena kelas adalah satu-satunya tempat untuk belajar dengan tujuan para pesertanya lebih nyaman, lebih fokus, dan lebih bisa dikontrol atau dikendalikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pada awalnya saya berpikir bahwasanya anak diibaratkan seperti selembar kertas kosong putih dan polos, dan itu merubah cara pandang saya bergeser menjadi si anak itu diibaratkan seperti kertas yang penuh dengan coretan-coretan, baik itu buram bahkan suram, itu bawaannya dari sejak lahir. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana tugas kita sebagai seorang guru, seorang orang tua, atau bahkan masyarakat. Di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan mendidik, membina, menuntun, bahkan memperbaiki lakunya, tindakannya, tutur kata, serta budi pekerti dari si anak, bukan merubah dasarnya. Artinya, kita dituntut untuk bisa menyamarkan bahkan menghilangkan coretan-coretan yang buram atau suram tersebut. Sangat berkaitan sekali dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu trilogi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarse Sang Tulada. Di sini orang tua, tidak hanya orang tua, tapi guru juga masyarakat sangat dituntut, sangat diharuskan untuk bisa memberikan contoh tauladan kepada si anak. Benar seperti pepatah bilang bahwasanya keluarga atau orang tua adalah madrasah utama bagi si anak. Jadi semua contoh laku, suri tauladan yang awalnya atau dasarnya itu diberikan atau diperlihatkan oleh keluarga. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai pendidikan, ini tidak hanya melibatkan orang tua, juga terlibat di sana seluruh stakeholder terkait diantaranya guru dan masyarakat. Apabila tiga komponen ini berhasil bekerja sama atau berkolaborasi dalam mendidik si anak, apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu akan bisa kita wujudkan. Kemudian prinsip kepemimpinan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu Ingmat Mangunkarso. Ketika di tengah-tengah baik itu orang tua, guru, pendidik, atau masyarakat itu bisa memberikan ide-ide kepada anak atau generasi muda serta bisa memberikan semangat dan dukungan untuk membuka jalan celah atau membangkitkan
talenta-talenta bakat yang ada di dalam diri si anak berkembang menjadi lebih baik. Dan terakhir, ini adalah mengenai Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani adalah pemikiran ketiga dari Ki Hajar Dewantara, yang berarti seorang guru pendidik, baik itu orang tua, bisa atau sangat diharapkan mampu memberikan motivasi. Setelah ada ide, setelah kita memberikan contoh, juga mampu menggerakkan atau memotivasi si anak untuk bisa mau bergerak, terus bergerak untuk memajukan dirinya serta menggali potensi diri yang ada di dalam dirinya serta merubah budi pekertinya ke arah yang lebih baik. Dan mengenai modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ini juga merubah cara pandang saya. Akhirnya saya memahami bahwasannya belajar itu memang harus fun dan menyenangkan. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan serta perkembangan teknologi pada saat sekarang ini dalam proses belajar mengajar berlangsung. Kita juga bisa memberikan kuis, kita juga bisa memberikan sejenis game atau permainan ya, yang muara akhirnya adalah menarik perhatian para pelajar, membuat mereka bahagia, membuat pembelajaran itu menyenangkan, yang tujuannya adalah para peserta didik tersebut akhirnya mampu menerima atau menyerap semua materi atau ilmu pengetahuan yang kita bagi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian kognitif sebenarnya bukan menjadi tujuan utama atau satu-satunya dalam pendidikan, akan tetapi harus kita selaraskan juga dengan budi pekerti. Jadi tuntutannya kepada seorang guru atau pendidik itu adalah bisa membentuk, menuntun, serta mengayomi, membimbing peserta didik tersebut memiliki budi pekerti yang baik. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab guru saja, akan tetapi orang tua dan masyarakat juga terlibat untuk membentuk budi pekerti seorang anak atau peserta didik tersebut. Karena bagaimanapun budi pekerti itu adalah rambu. Budi pekerti itu merupakan memanusiakan manusia yang humanis. Artinya kita bisa membentuk manusia yang jujur, yang punya rasa percaya diri, yang punya kasih, yang punya sayang, serta empati terhadap sesama manusia. Hal ini ketika kita bawakan ke dalam dunia pendidikan sangat berkaitan erat dengan tempat di mana proses belajar itu berlangsung. Kelas bukanlah menjadi satu-satunya tempat untuk diselenggarakannya proses belajar mengajar, akan tetapi kita juga bisa menjadikan alam atau lingkungan sebagai tempat belajar dengan si anak. Tujuannya adalah di samping si anak mengenali alam secara nyata dan real, juga memberikan efek yang bahagia, menyenangkan, sehingga lebih menarik untuk berbagi, berdiskusi ilmu pengetahuan atau mengenai konsep-konsep pengetahuan yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Secara personal, saya sebagai salah seorang guru, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena tujuan utama atau muara akhir dari semua proses pembelajaran ini, seorang guru, seorang pendidik dituntut untuk bisa mengimplementasikannya di dunia pendidikan. Adapun hal-hal yang saya lakukan atau yang saya terapkan di lingkungan sekolah saya mengajar adalah menerapkan merdeka belajar. Di sini sebenarnya saya lebih setuju dengan belajar merdeka, artinya merdeka sebagai individu, merdeka sebagai diri sendiri. Tentu saja peran penting seorang guru sangat diperlukan, yaitu dituntut mampu menuntun, membimbing, mengayomi, serta mengarahkan para peserta didik untuk bisa menggali minatnya, bakat peserta didik tersebut sehingga menjadi manusia yang berpikir inovatif, kreatif, bahkan akhirnya mampu berinisiatif sendiri dalam mengembangkan minat bakat mereka sendiri. Sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tudwuri Handayani, yaitu seorang guru itu dituntut untuk bisa memberikan contoh teladan, untuk bisa memberikan ide atau pendapat, sehingga juga bisa mendorong dan memotivasi peserta didik untuk bisa menggali minat bakat mereka sesuai dengan salam guru penggerak, yaitu mereka tergerak, mereka mau bergerak dan akhirnya menggerakkan diri sendiri untuk mampu menggali potensi diri mereka sendiri seluas mungkin. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran kontekstual.
Nah, di sini saya tidak hanya berbagi secara teori saja, akan tetapi saya juga memberikan contoh secara nyata atau praktik secara langsung di hadapan para peserta didik. Kemudian saya juga menampilkan video-video yang berkaitan dengan materi saya, dan ketika belajar saya tidak hanya di dalam kelas saja, akan tetapi juga membawa peserta didik di luar kelas, yaitu bersatu dengan alam dan lingkungan sekitar. Adapun pembiasaan budi pekerti yang saya lakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung, yaitu membiasakan salam, kita bergotong royong dalam satu kelompok, berkolaborasi, bekerja sama, merasakan kesedihan atau kebahagiaan yang teman rasakan, serta membiasakan sholat berjamaah di sekolah. Kemudian di sana juga ada saya menanamkan rasa kasih dan empati terhadap sesama kepada para pelajar, yaitu dengan cara bisa melihat teman sakit, bisa melihat kesusahan atau susah melihat teman susah dan senang melihat teman senang, bukan malah sebaliknya SMS, yaitu senang melihat teman susah dan susah melihat teman senang. Bukan konteks pemikiran seperti itu yang saya terapkan di dalam kelas. Dan hal ini tentu saja bisa tercapai atau bisa diwujudkan apabila guru, orang tua, dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Seluruh stakeholder bersatu untuk bisa mewujudkannya, dan apa yang dicita-citakan sehingga apa yang diharapkan bisa kita peroleh secara bersama-sama. Baik sahabat guru di seluruh Indonesia, terima kasih telah bersedia untuk menyaksikan video saya pada kali ini. Tetap semangat, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.